Hari ini kita kuis ulang ya. Nanti siang. Sudah disampaikan Mas Wahyu kan? Iya, sudah Pak. Sudah. Berarti sudah siap memperbaiki. Iya, semoga Pak. Amin. Kemarin ada beberapa yang nilainya jatuh juga. Ada yang nilainya 55 ya. 55 atau 45, lupa saya. Jadi kesepakatannya di mana? Nanti setelah jam istirahat, jam 12 sampai selesai kita kuis atau kuis setelah kuliah. Tapi 1 jam. Sampai selesai. Kenapa? Jam 12 Pak sampai selesai. Jam 12 sampai selesai. Oke. Bentar, saya zoom-nya kok minggu lalu kita sudah sampai ke pengaduan ya, 34, 35. Nah, di slide 35, di situ Mas dan Mbak bisa baca bahwa pengawasan PBJ yang dilakukan oleh pengawasan internal, mau namanya APIP, mau namanya SPI, kalau di pemerintah daerah namanya Itwilprof maupun Itwilkot misalnya. Pokoknya unit yang melakukan pengawasan secara internal berkaitan dengan PBJ itu yang diawasi berkaitan dengan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, terus kemudian kepatuhan terhadap peraturan, termasuk kemarin Mas dan Mbak, ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang sedang bikin KTTA. KTTA itu apa? Sudah ada bocoran KTTA itu apa? Di semester 5, semester 6 ya. Nanti Mas dan Mbak, insya Allah ada tugas untuk menyusun karya tulis ya. Karya tulis itu tugas akhir ya, KTTA ya. Iya Pak. Iya Pak. KTTA. Nah, ada salah satu mahasiswa yang memilih atau dipilihkan sih terkait mata kuliahnya, mata kuliah PBJ. Dia nanya ke saya terkait dari hasil melihat sirup ya, melihat sirup itu kan tidak semua kementerian negara dan lembaga menyampaikan ataupun mengisi sirup ya, menyampaikan rencana umum pengadaan terhadap pengadaan yang akan dilakukan pada tahun mendatang. Nah, apakah boleh atau tidak ya? Kalau di peraturan sini saya belum ketemu sanksinya ya, belum ketemu sanksinya, tetapi ada beberapa PPK yang memang mempersyaratkan untuk pengadaan yang direncanakan untuk tahun datang, PPK-nya bukan PPK,
PPK itu tidak akan UKPBJ itu tidak akan melakukan proses pemilihan pengadaan barang dan jasa yang belum tercantum di dalam sirup, ya, belum dimasukkan dalam sirup. Nah, terus kemudian untuk PPK tertentu, ya, PPK tertentu mungkin berbeda-beda. Itu ada juga yang sekalipun tidak dilaksanakan oleh UKPBJ, tetapi dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, dia tetap harus memasukkan juga ke dalam rencana umum pengadaan. Jadi kemarin kalau dari hasil data yang dia lihat salah satu teman mahasiswa itu, ini kok tidak seluruhnya rencana pengadaan, ya, rencana pengadaan itu masuk dalam sirup, apakah boleh atau tidak. Nah, saya sampaikan seperti itu. Ada beberapa PPK yang UKPBJ yang tidak akan melakukan proses pemilihan sebelum masuk dalam sirup. Nah, ada juga PPK yang secara tegas, ya, secara tegas, pokoknya seluruhnya harus masuk dalam rencana umum pengadaan. Ini termasuk salah satu hal yang harus dilihat, diawasi oleh pengawas internal, apakah tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan dalam LKPP dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya. Jadi ini juga bagian yang harus dilihat, diawasi oleh pengawasan internal APIP. Terus kemudian pencapaian TKDN, ya, TKDN, terus kemudian penggunaan produk dalam negeri, terus kemudian pencadangan dan peruntukan untuk paket usaha untuk usaha kecil. Ya, kemarin pada saat kita cerita tentang tujuan pengadaan untuk paket usaha kecil itu yang nilainya berapa, Mas dan Mbak? Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil pada saat kita cerita tentang kebijakan pengadaan untuk nilai sampai dengan berapa? Halo. 2,5. Bukan ya, Pak? 2,5 juta? Tunggu, Pak. Lupa, Pak. Miliar, Pak. Miliar ya? 2,5 miliar. 2,5 miliar. Mbak Mas Fikri. 2, miliar. Seluruhnya untuk usaha kecil? Kalau sampai dengan 2,5 miliar? Seluruhnya kan? Itu, Pak. Seperti itu? Iya. Ada yang mau berpendapat lain? Apakah seluruhnya untuk usaha kecil kalau 2,5 miliar? Usaha kecil dan mikro, Pak. Usaha kecil dan mikro. Ya, kemarin kalau pada saat kita cerita tentang usaha kecil itu, yang disebut dengan usaha kecil adalah usaha mikro dan usaha kecil, ya. Jadi kita sambil ngulang-ngulang yang belakang. Kalau usaha kecil, usaha mikro menjadi disebut dikategorikan menjadi usaha kecil. Nah, terus kemudian kalau yang 2,5 miliar itu seluruhnya memang harus untuk usaha kecil atau ada ketentuan lain? Mas Bayu mana, Mas Bayu? Gimana Mas Irfan? Kecuali untuk paket pekerjaan yang kemampuan teknisnya tidak dapat dipenuhi, Pak. Secara teknis tidak dapat, jadi tidak seluruhnya untuk usaha kecil, tetapi meskipun 2,5 miliar kalau memang secara teknis tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil, maka boleh untuk usaha non kecil. Mas Irfan bisa memberikan contoh? Dulu saya pernah ngasihkan contoh apa kira-kira? Apa kira-kira 2,5 miliar yang kira-kira tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil itu contoh realnya seperti apa? Saya waktu itu memberikan contoh, ya. Mas Fandi, Mas Fendi.
Iya, Pak. Ingat nggak Mas Fendi apa yang usaha apa namanya kegiatan yang secara teknis tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil? Itu misalnya apa? Misalnya Yang komputer terintegrasi itu bukan, Pak? Komputer terintegrasi, pengadaan terintegrasi gitu. Iya, Pak. Pengadaan terintegrasi tidak bisa ya dilakukan oleh usaha kecil ya. Kalau yang uranium, apa Mas Pandi? Oke, kita lanjutkan. Nanti dilihat kembali atau dibaca kembali. Terus kemudian pengawasan PBJ berikutnya juga berkaitan dengan pengadaan berkelanjutan. Yang dimaksud pengadaan berkelanjutan apa Mas dan Mbak-mbak? Pengadaan berkelanjutan? PBJ yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian lembaga, tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya, Pak. Kalau dalam bahasa mudahnya, kita lihat dari beberapa aspek, Mas, kalau untuk yang dimaksud pengadaan berkelanjutan itu. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sosial. Kalau sosial yang dimaksud apa? Dari segi biayanya mungkin, Pak. Biaya, oke. Ada lagi yang ingin berpendapat yang terkait dengan aspek sosial pengadaan berkelanjutan itu apa gitu? Selain Mas Wahyu. Kalau dari aspek sosialnya yang tadi Pak, itu ada juga jaminan kondisi kerja yang adil. Jaminan kondisi kerja yang adil. Dulu saya memberikan contoh jaminan kondisi kerja yang adil terkait apa Mas misalnya? Mas siapa barusan? Mas siapa barusan Mas? Bastian Pak. Bastian, oke Mas Bastian. Jaminan kondisi kerja yang adil. Misalnya seperti apa? Pada saat produksi barang dan jasa perusahaan tersebut. Misalnya seperti apa? Itu yang kesetaraan itu bukan sih Pak? Iya, ya salah satunya kesetaraan, boleh. Terus kemudian apa namanya? Tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur misalnya. Itu juga bagian dari aspek sosial. Terus kemudian dari aspek lingkungan. Ada yang ingin berpendapat? Ya, ketiga aspek lingkungan ya Mas Wahyu ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, aspek lingkungan. Dari aspek lingkungan seperti apa terjemahannya? Pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, Pak. Pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan. Terus? Kualitas udara tanah air. Udara tanah air, oke. Mbak siapa barusan? Clarissa. Mbak Clarissa. Ada yang mau memberikan contoh seperti apa sih produk-produk seperti apa yang kira-kira apa namanya secara apa namanya dari sisi aspek lingkungan itu menjadikan satu rujukan untuk kita misalnya seperti apa? Yang peduli terhadap kualitas udara, kualitas air, kualitas kesehatan. Misalnya contohnya seperti apa? Pembangunan jalan tol, Pak. Kenapa? Karena kalau banyak jalan tol nanti itu lingkungannya banyak ditebang pohonnya. Terus nanti banyak polusi, nggak ada yang nyerap. Nggak ada yang nyerap. Jadi pada saat pengadaan juga memperhatikan itu, jangan sampai apa namanya lingkungan rusak gitu ya. Ada yang memberikan contoh lain?
Pada saat pembangunan gedung, misalnya, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu jadi satu rujukan dalam konteks pengadaan berkelanjutan ini? Peraturan ini Pak, emisi pembuangan limbah. Oke, emisi limbah. Oke. Ada lagi contoh lain, Mas Bayu? Baru itu sih Pak. Baru itu, oke. Ada lagi yang lain? Yang paling dekat dengan kita misalnya, terkait pencahayaan, terkait sirkulasi udara, itu kan juga bagian dari pengadaan berkelanjutan. Desain. Panel surya, Pak. Oke, Mbak Tia. Panel surya. Terus? Ya? Oke, nanti dibaca kembali ya. Tapi pedoman itu bahwa desainnya mungkin ramah lingkungan, memanfaatkan kalau udara, sirkulasi udara diperhatikan baik-baik biar tidak terlalu banyak AC. Terus kemudian pencahayaan tidak semata-mata menggunakan lampu, tetapi bisa menggunakan cahaya matahari, sehingga jendela mungkin diatur sedemikian rupa desainnya, sehingga cukup masuk sinar matahari ke dalam ruangan. Nah, pengawasan ini, ya, pengawasan oleh APIP ini dilakukan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, atau whistleblowing system. Audit itu biasanya setelah pekerjaan. Kalau review itu selama proses itu ada pendampingan, ya, pemantauan juga hampir sama dengan review itu, evaluasi juga bisa dilaksanakan sambil berjalan dan bisa dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Nah, terus kemudian tadi proses pengawasan ini, kalau kemarin saya ceritakan bahwa yang dilakukan oleh APIP itu tidak seperti polisi India yang menunggu di tikungan, tetapi dari awal proses pengadaan itu dilakukan pengawasan internal. Dari tahap identifikasi kebutuhan, identifikasi kebutuhan itu juga sudah mulai dilihat. Termasuk dalam proses perencanaan penganggaran itu, pada saat sebelum masuk ke Kemenkeu, itu untuk rencana penganggaran itu sudah direview dulu oleh APIP sebelum masuk ke Kemenkeu. Jadi di tahap perencanaan, persiapan, pilihan media, pelaksanaan kontrak serah terima itu dilakukan pengawasan oleh pengawas internal. Nah, ini untuk whistleblowing, jadi masyarakat itu dapat melaporkan kalau memang ada indikasi penyimpangan, penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pengadaan yang terjadi di lingkungan KL maupun Pemda. Nah, terus kemudian satu hal yang barangkali di peraturan Perpres terkait pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya tidak terdapat adalah ini, terkait tindak lanjut atas laporan atas penyimpangan atau penyelewengan pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Jadi di tahun 2015 atau 2014 itu realisasi penganggaran itu kita sangat minim, bahkan sampai menjelang akhir tahun anggaran. Padahal boleh dikatakan mas-mas dan mbak-mbak ngumpulin uangnya sudah susah, terus kemudian dialokasikan yang tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Uangnya sudah ada, tetapi tidak dilaksanakan. Realisasi penyerapan sangat rendah. Nah, pada saat itu ada pertemuan Presiden dan aparat penegak hukum, termasuk pengaduan-pengaduan dari beberapa kementerian negara dan lembaga. Para pelaku pengadaan di kementerian negara dan lembaga itu takut melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa karena memang takut berhadapan dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Semuanya kalau sudah ada pengaduan itu terus ditindaklanjuti, terus kemudian aparat penegak hukum datang ke tempat kita
nanya macam-macam, panggil sana panggil sini misalnya kepada pelaku-pelaku pengadaan di pemerintah. Nah, padahal belum tentu ada proses penyimpangan atau proses penyelewengan terhadap proses pengadaan. Nah, di pasal 77 ini telah diatur bahwa untuk pelaporan dari masyarakat penyedia ataupun pelaku usaha itu disampaikan kepada APIP, ya, disampaikan kepada APIP. Nah, kalau kebetulan disampaikan kepada aparat penegak hukum, ya, atau instansi yang berwenang, nah ini harus diteruskan dulu ke APIP, ya, tidak langsung ditindaklanjuti. Bisa jadi itu sekedar administrasi kurang kurang dokumen misalnya, kurang dokumen, suratnya salah tanggal misalnya. Nah ini tidak terus langsung ditindaklanjuti dan merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, gitu kan. Tetapi harus disampaikan dulu ke aparat penegak hukum, ya, ke aparat pengawas intern pemerintah APIP. Nah, terus kemudian dilakukan proses audit. Nah, hasil proses ini disampaikan ke Menteri Pimpinan Lembaga. Nah, kalau kebetulan dari hasil audit ini menyatakan bahwa ada indikasi KKN yang merugikan keuangan negara, itu baru ditindaklanjuti, disampaikan ke aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Jadi tidak seluruh ada pengaduan apapun gitu kan langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, tetapi melalui APIP terlebih dahulu. Nah, ini juga bagian dari perlindungan terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa pada saat proses melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, terus kemudian berikutnya, kalau ada proses penyelewengan, ada proses ketidakpatuhan terhadap peraturan, ini di pasal 78 dan pasal 82 Perpres diatur beberapa sanksi, baik kepada peserta pemilihan, terus kemudian kepada pemenang pemilihan atau penyedia, terus kemudian kepada pelaku pengadaan di pemerintah, intern pemerintah, ada PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, PHP, dan PPHP. Ini ada sanksi-sanksi yang diatur. Nah, untuk bagian ini yang sebelah pemenang pemilihan, garis miring penyedia, nah kira-kira ada nggak yang tahu apa yang dimaksud dengan pemenang pemilihan, terus dimaksud dengan penyedia? Ada yang bisa berpendapat? Atau ini dulu, pada saat kita cerita tentang pelaku pengadaan, ya, cerita tentang pelaku pengadaan barang dan jasa itu ada pelaku usaha dan ada penyedia. Nah, masih ingat nggak pelaku usaha itu apa, penyedia itu apa? Halo? Halo. Aduh, maaf ya, hari Sabtu saya ajak mikir. Halo. Apakah masih bersama saya? Halo, Pak. Halo ya. Halo Pak, masih Ya, Pak. masih. Kalau pelaku usaha itu setiap orang atau badan usaha yang dalam bentuk hukum. Kalau penyedia barang tadi ya, Pak? Penyedia, ya, penyedia. Itu penyedia barang atau jasa, badan yang ya. telah ditunjuk pemerintah. Mas Imam. Mengerjakan suatu jadi tender lah, Pak. Ya, Mas Imam Fikri. Jadi kalau pelaku usaha itu orang yang melakukan usaha, gimana Mas tadi, Mas Imam? Iya, Pak. Orang yang atau badan, Pak, yang ditunjuk. Atau badan. Harus berbadan hukum nggak? Kalau pelaku usaha? Nggak harus, Pak. Boleh perorangan. Boleh perorangan. Jadi kalau pelaku usaha, Mas jualan HP, Mas jualan kaos, itu pelaku usaha bukan? Iya, Pak. Oke, pelaku usaha. Terus kalau penyedia yang tadi Mas sampaikan
kalau penyedia adalah mereka yang sudah ditunjuk untuk melakukan penyediaan barang atau jasa gitu ya? Iya. Atau gimana tadi lupa saya? Kalau penyedia, Mas? Oh, itu yang menyediakan barang. Yang Menyediakan kayak barang. ditunjuk dalam kontrak, Pak, jadi tender atau gimana? Ditunjuk dalam kontrak. Ya. Kalau penyedia ditunjuk, kalau pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan mau jualan, mau jasa dan lain-lain itu adalah pelaku usaha ya Mas ya. Nah sekarang kalau dalam konteks ini sanksi diberikan pada pemenang pemilihan atau penyedia. Nah, yang dimaksud pemenang pemilihan itu yang mana? Kalau penyedia itu yang mana? Pemenang pemilihan itu kayak yang ikut lelang kan, Pak? Ikut lelang Ya. penyediaan barang. Misalnya ada kayak konstruksi pelabuhan. Nah, yang konstruksinya itu dilelang. Ntar siapa yang jadi apa namanya itu pemborongnya, Pak? Oke. Nah, yang menang lelang itu nanti itu jadi pemenang lelang, Pak. Oke. Kalau yang penyedia? Apa, Pak? Kalau yang penyedia tadi di sini? Yang penyedia? Oh, yang di kanan ini, Pak. Pemenang penyedia ini. Ya. Garis miring ini kan garis miring penyedia. Oh, yang ikut di dalam itu juga, Pak, yang dalam proses ini iya, dalam proses pemilihan. Oke, jadi saya simpulkan mungkin kalau dari Mas Imam sampaikan kalau pemenang pemilihan adalah mereka yang sudah ditunjuk ya, sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan. Nah, jadi dalam proses tender seperti apa? Proses tender terus dia sudah paling unggul lah misalnya. Dalam proses tender dia nilai angkanya paling penawarannya paling murah misalnya. Dia sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan. Nah, kalau penyedia itu dia sudah ada kontrak, ya sudah ada kontrak harus menyediakan barang dan jasa. Nah, itu sanksinya akan berbeda-beda antara pemenang pemilihan atau penyedia. Nah, diatur dalam pasal 78 dan 82 itu sekali lagi sanksi bisa dikenakan pada peserta pemilihan, ya. Terus kemudian pemenang pemilihan atau penyedia, terus kemudian pelaku pengadaan di internal pemerintah. Nah, ini sanksi-sanksinya untuk proses pemilihan penyedia, ya. Ini untuk peserta pemilihan. Jadi mereka yang ikut masuk dalam proses pemilihan penyedia, ya, mau tender maupun proses pemilihan yang lain. Nah, pelanggarannya yang pertama adalah dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar, indikasi persekongkolan, misalnya termasuk, misalnya saya berikan contoh waktu itu, beberapa perusahaan yang sebenarnya adalah milik salah satu orang dengan bendera bermacam-macam, perusahaan bermacam-macam, ikut proses tender yang sama, ya. Atau misalnya kalau contoh lain pada saat kita cerita tentang usaha kecil ini ternyata anak perusahaannya, ya, anak perusahaan dari perusahaan besar. Ini juga termasuk indikasi persekongkolan. Terus kemudian indikasi KKN, ya, indikasi KKN ya, ini ternyata temannya kita, ya, perusahaan kita menangkan, keluarga kita dan seterusnya. Nah, ini sanksinya adalah digugurkan dalam pemilihan, ya, kalau memang dalam proses ini udah ketahuan maka digugurkan dalam pemilihan. Terus kemudian sanksi pencairan jaminan penawaran, ini untuk pekerjaan konstruksi itu ada nilai-nilai tertentu yang harus melampirkan surat jaminan penawaran. Nanti pada saat cerita tentang pelaksanaan pengadaan kita akan belajar mengenai jaminan penawaran dan jaminan yang lain. Nah, terus kemudian ya ada sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Nah, ini yang mengusulkan adalah PP Pokja Pemilihan atau Agen Pengadaan ditetapkan oleh KPA atau PA. Terus kemudian dalam proses pemilihan penyedia, ya proses pemilihan penyedia, nah pelanggarannya itu yang melakukan adalah pemenang pemilihan, ya sudah ditetapkan sebagai pemenang, ya
tetapi belum menandatangani kontrak. Ya, tadi Mas Imam sudah sampaikan sudah ditetapkan dia dari proses pemilihan itu, dari proses tender dia sudah menang ya, tetapi belum menandatangani kontrak, ternyata mengundurkan diri. Nah, ini sanksinya adalah pencairan jaminan penawaran dan terus kemudian sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Ini yang mengusulkan PPK. Ya. Karena yang menetapkan SPPDJ ya adalah PPK. Yang mengusulkan adalah PPK, yang menetapkan PPK. Nanti untuk proses pengusulan sanksinya itu yang mengusulkan adalah PPK. Jadi penetapan pemenang oleh PPK, ya. Terus kemudian pengusulan sanksi ya disampaikan oleh PPK untuk ditetapkan oleh PA atau KPA. Nah, terus kemudian pada saat pelaksanaan kontrak ini oleh penyedia, jadi sudah ada kontrak nih, tadi sudah disebutkan oleh Mas Imam bedanya penyedia dan pemenang pemilihan, sudah ada kontrak, menandatangani kontrak, tetapi tidak melaksanakan kontrak atau tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, maka dia diberikan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan. Nanti ada pengaturan lagi terkait jaminan pelaksanaan itu seperti apa, akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Terus kemudian jaminan pemeliharaan, ya jaminan pemeliharaan juga nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, tapi kurang lebih Mas-mas dan Mbak-mbak, pada saat kita serah terima pekerjaan, misalnya diserah terimakan bulan tanggal 30 November ya, tanggal 30 November. Nah, terus kemudian ada masa pemeliharaan selama 30 hari. Nah, tetapi dibayarkan oleh negara dibayar 100% ya. Dibayarkan 100%. Jadi nilai kontraknya misalnya 10 miliar, terus kemudian pada tanggal 30 November dibayarkan penuh ya, dibayarkan penuh 10 miliar. Nah, sementara dia masih ada pemeliharaan sepanjang kewajiban untuk melakukan pemeliharaan selama 30 hari kalender atau 31 hari kalender lah misalnya. Jadi di bulan Desember itu sebenarnya dia masih punya kewajiban untuk memelihara. Nah, tetapi karena sudah dibayarkan 100%, maka perusahaan atau penyedia harus menyampaikan surat jaminan pemeliharaan. Nah, kalau ternyata pada masa pemeliharaan itu dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban itu, barang yang sudah diserah terimakan misalnya gedung dan bangunan, plafon sudah gedung bangunan sudah diserahkan, plafonnya jatuh misalnya, lampunya mati ya, dia tidak dibenerin, stop kontaknya rusak, listriknya nggak berfungsi misalnya, dia tidak melakukan proses pemeliharaan itu, maka jaminan pemeliharaannya dicairkan oleh negara ya, dicairkan oleh negara. Nanti ada proses, ada saat Mas belajar tentang di PBK atau mata kuliah apa saya lupa kemarin. Ada untuk pembayaran sebelum barang dan jasa diterima. Itu ada proses bagaimana pencairan jaminan-jaminan pemeliharaan, jaminan uang muka. Nah, terus kemudian pada saat pelaksanaan kontrak ya, kalau dalam tahapan pelaksanaan kontraknya itu pelanggarannya menyebabkan kegagalan bangunan, ya, masih dalam masa kontrak itu, terus menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, ya, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, terus menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, maka sanksinya adalah ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Nah, terus kalau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sanksinya adalah denda keterlambatan 1/mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Nah, ini ditetapkan oleh PPK. Nah, di peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan, saya lupa PMK-nya, itu memungkinkan sebuah kontrak diselesaikan melebihi akhir
tahun anggaran. Jadi misalnya harusnya diserahkan bulan Desember ya. Nah, tetapi oleh PPK masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya, itu boleh dilanjutkan, tetapi tetap membayar denda keterlambatan sebanyak 1/mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Nah, terus kemudian ya untuk proses pengadaan secara e-katalog ya, ini untuk peserta pemilihan. Ini kalau dokumen atau keterangan pelanggarannya dokumen atau keterangan palsu tidak benar, indikasi persekongkolan, indikasi KKN, ini sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Nah, terus kemudian mengundurkan diri dan dengan alasan yang tidak dapat diterima, serta mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog, ini juga sanksi daftar hitam selama 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud adalah peserta pemilihan untuk mengisi e-katalog. Nanti kalau untuk dia sudah masuk e-katalog tidak dapat memenuhi kewajibannya, ya sudah ada surat pesanan terus tidak dapat memenuhi kewajibannya, nanti ada di slide berikutnya. Tapi dalam konteks ini adalah peserta pemilihan, ya pelaku pengadaan yang mengikuti proses pemilihan, terus kemudian ternyata dia melakukan pelanggaran dokumen atau keterangan palsu, persekongkolan dan seterusnya. Ini sanksi-sanksinya seperti ini. Nah, terus kemudian e-purchasing, ya untuk penyedia, ya, dia sudah masuk dalam katalog elektronik, ya, misalnya CV Wahyu, ya, barangnya komputer misalnya, sudah masuk ke situ, tetapi dia tidak memenuhi kewajiban ya dalam kontrak katalog itu. Terus kemudian ada surat pesanan, ternyata dia tidak bisa memenuhi pesanan tersebut. Maka sanksinya adalah untuk pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi processing selama 6 bulan. Jadi tidak bisa lagi melakukan transaksi e-purchasing ya. Mungkin masih tetap dalam e-katalog, tetapi dia tidak bisa lagi melakukan proses e-purchasing. Terus kemudian pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun. Nah, tergantung bunyi kontraknya misalnya. Bunyi kontrak antara LKPP ya, dengan penyedianya seperti apa. Kalau pelanggaran ya terkait kontrak tersebut, maka sanksinya adalah tidak lagi dicantumkan dalam katalog elektronik. Nah, selanjutnya OKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran penyampaian dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar, indikasi persekongkolan dan indikasi KKN. Dari semua yang ada, kalau memang pelanggarannya adalah terkait dokumen atau keterangan palsu yang tidak benar, persekongkolan, indikasi KKN, itu dapat dilaporkan secara pidana. Nah, terus kemudian sanksi kepada PA, KPA, PPK, jadi ini internal pemerintah. Nah, di tahapan seluruh proses pengadaan, ya, lalai melakukan suatu perbuatan yang harusnya menjadi kewajibannya, ini sanksinya sanksi administratif, nah, dilaksanakan oleh pembina kepegawaian pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau pelanggarannya berupa melanggar fakta integritas berdasarkan putusan KPU, peradilan umum atau PPUN, maka sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat. Nah, kalau sanksi administratif ya mungkin ditunda kenaikan pangkatnya, ya ditunda kenaikan gaji berkalanya dan seterusnya. Untuk daftar hitam nasional ya, yang penyelenggaranya adalah LKPP, PA, KPA berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang tadi dilakukan ini menyampaikan kepada LKPP. Terus kemudian setelah, ya halo, ya Mbak. Ingin bertanya. Ya. Yang indikasi persekongkolan, indikasi persekongkolan. Ya. Kalau misalnya kita berbagi porsi sama kompetitor gitu,
kompetitor itu bisa nggak Pak? Terus kalau misalnya biar jadi win-win solution gitu bisa nggak Pak? Dalam bayangan saya seperti apa Mbak? Kayak apa namanya? Jadi Kayak kita arisan saja ya. Sekarang kamu, hari ini saya gitu ya? Iya kayak Ya. kita sama kompetitornya itu berbagi porsi, jadi sama-sama dapat gitu Pak. Nah, itu juga bagian dari persekongkolan seperti itu. Oh berarti itu bisa ya Pak? Iya bisa kena persekongkolan. Jadi memang sudah diatur ya, sudah diatur. Sekarang saya mengalah untuk ini gitu, mengalah untuk proyek yang ini, untuk paket yang ini. Tapi nanti ke depan ini saya gitu misalnya, saya yang pegang misalnya seperti itu. Nah kalau memang ketahuan ya bagian dari ini indikasi persekongkolan. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nah, terus kemudian yang pelayanan hukum bagi pelaku PBJ, ini untuk pelaku pengadaan PA, KPA, dan seterusnya yang terkena permasalahan hukum, wajib diberikan pelayanan hukum oleh KL Pemda, ya, KL maupun Pemda. Pelayanan ini diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahapan putusan pengadilan. Nah, tapi pelayanan hukum ini tidak diberikan untuk penyedia, ormas, Pokmas penyelenggara swakola, dan pelaku usaha sebagai agen pengadaan. Nah, ini tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapat pelayanan hukum dari KL atau Pemda. Jadi, misalnya KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, pejabat menerima hasil pekerjaan, ya, panitia penerima hasil pekerjaan, yang pegawai negeri, ya, ASN, terus kemudian terkena permasalahan hukum yang berkaitan dengan PBJ, maka ini diberikan pelayanan hukum. Tapi untuk mereka yang dari luar, penyedia, ormas, pokmas, ya, penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai agen badan, ini tidak mendapatkan layanan hukum dari KL atau Pemda. Nah, terus kemudian penyelesaian sengketa kontrak, ini ada layanan penyelesaian sengketa kontrak, ada arbitrase, kalau tugasnya arbiter ya, terus kemudian penyelesaian melalui pengadilan. Nah, terus kemudian LKPP mengeluarkan layanan penyelesaian sengketa kontrak. Nah, ini yang di nomor 1 ini, yang paling atas. Kalau ada sengketa antara PPK dan penyedia, nah ini dapat dilakukan melalui penyelesaiannya dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Ini diselenggarakan oleh LKPP. Kalau arbitrase, arbiter, terus kemudian yang berikutnya melalui pengadilan. Nah, ini untuk pertemuan keempat yang tertinggal. Nah, selanjutnya kita ke materi hari ini. Materi hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya Mas Wahyu. Saya belum kirim ke Mas Wahyu ya Mas Wahyu? Belum Pak. Aduh, mohon maaf ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Nanti saya kirim setelah ini ya. Seri 5, perencanaan pengadaan.
terkait materi 5. Materi 5 itu tentang perencanaan pengadaan, terus kemudian dulu sudah pada saat awal kita sudah sempat singgung, ya sudah pernah sampaikan, yang namanya perencanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan anggaran pengadaan barang dan jasa. Nah, kapan perencanaan pengadaan barang dan jasa itu dilakukan? Kapan rencana pengadaan pengadaan itu dilakukan? Itu pada saat kalau yang bersumber dari APBN itu dilakukan bersama dengan proses penyusunan rencana kerja Renja KL setelah penetapan pagu indikatif. Nah, kalau untuk yang Pemda itu setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD, kebijakan umum APBD atau plafon anggaran sementara. Ini masih asing juga buat saya. KUAPPAS, kebijakan umum APBD, dan prioritas plafon anggaran sementara. Prioritas. Tapi kurang lebih hampir sama dengan pagu indikatif kalau di level Kementerian Negara dan Lembaga. Jadi di awal tahun anggaran, prosesnya itu setelah adanya review angka dasar, ya review angka dasar itu kan kalau di proses pengadaan barang dan jasa, perencanaan penganggaran, kita itu merencanakan tahun anggaran bersangkutan, terus kemudian selain tahun anggaran bersangkutan, itu juga merencanakan atau mengalokasikan ya perakiraan maju, menyusun bukan mengalokasikan, menyusun perakiraan maju untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Jadi untuk pendekatan penganggaran, salah satu pendekatan penganggaran itu adalah kerangka pengeluaran jangka menengah. Artinya pada saat kita menetapkan sebuah kebijakan, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan, pemerintah juga harus menghitung ya kebutuhan anggaran untuk 1, 2, 3 tahun ke depan, ya, KPJM, ya, kerangka pengeluaran jangka menengah. Nah, angka yang sudah ditetapkan untuk 1, 2, 3 tahun ke depan, ya, jadi tahun yang ditetapkan plus tahun rencana plus 1, plus 2, plus 3, itu akan digulirkan, ya, yang T plus 1 pada saat tahun rencana itu akan digulirkan menjadi tahun rencana. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Pada saat susun anggaran 2021, ya, yang dilaksanakan sekarang tahun 2020, itu pemerintah juga harus menyusun perakiraan maju untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Misalnya contohnya seperti ini. Pada saat saya membangun gedung, ya, di tahun 2021, maka saya harus mulai memikirkan di tahun 2022, saya harus memikirkan bahwa saya punya kewajiban memelihara, ya. Kalau dari gedung misalnya 2% dari nilai gedung dan bangunan. Nah, jadi tahun 2021 direncanakan, 2022 biayanya apa saja, 2023 biayanya apa saja, 2024 biayanya apa saja. Itu sederhananya contohnya seperti itu. Sekalipun pada prakteknya Mas-mas dan Mbak-mbak tentunya akan banyak variasinya, bukan hanya sekedar biaya pemeliharaan, tetapi ada beberapa biaya-biaya ataupun kontrak-kontrak lain yang memang direncanakan di tahun 2021, di tahun 2002 juga tetap harus dialokasikan, 2023 juga dialokasikan. Nah, pada tahun 2021 begitu kita masuk anggaran 2021. Nah, dan kita harus punya kewajiban merencanakan untuk 2022, 2023, 2024. Angka di tahun 2002 itu akan digulirkan, akan menjadi dasar untuk penyusunan alokasi untuk 2002. Dipindahkan ke depan, ya, yang tadinya 2022 pada saat kita nyusun 2020, nah itu dipindahkan ke depan menjadi tahun yang rencana. Nah,
angka-angka yang digulirkan, yang dipindahkan semula dari T-1 menjadi tahun rencana itu akan dilihat ya, direview kembali kesesuaiannya. Apakah ia pemeliharaan sebesar itu? Apakah kegiatan ini akan terus berlanjut atau tidak? Nah, berdasarkan proses seperti itu, ya proses mereview kembali angka perakiraan maju yang kemudian digulirkan menjadi tahun rencana itu, nah itu akan digunakan untuk dasar menyusun pagu indikatif, ya menyusun pagu indikatif. Nah, berdasarkan pagu indikatif itu, terus kemudian Kementerian Negara dan lembaga menyusun rencana kerja. Saya punya ancar-ancar masing-masing KL misalnya 10 triliun, ya 10 triliun. Maka di tahun depan saya akan menyusun apa saja, mewujudkan apa saja dari pagu indikatif 10 triliun tersebut. Disusunlah misalnya kegiatan pelatihan, pembayaran gaji pegawai, pengadaan alat pengolah data, dan seterusnya. Nah, itu dilakukan pada tahap setelah pagu indikatif, ya setelah penetapan pagu indikatif pada saat menyusun rencana KL. Nah, ini siklus APBN seperti ini, ya tadi sudah terlanjur saya ceritakan. Arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, terus kemudian review angka dasar, terus kemudian penyusunan dan menetapkan pagu indikatif. Ya. Jadi T+1 ya pada saat perencanaan tahun sebelumnya akan digulirkan menjadi tahun rencana. Nah, terus kemudian angka tersebut akan dilakukan review, ya dilakukan review sebagai dasar penyusunan penetapan pagu indikatif. Nah, nanti di bulan Mei ada penyusunan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan oleh pemerintah bersama dengan pengajuan rencana kerja pemerintah ke DPR. Nah, terus kemudian bulan Juni ya ada penetapan pagu anggaran ya, berdasarkan KEM dan PPKF yang disampaikan ke DPR. Terus kemudian ada penetapan RKP. Nanti ada penetapan pagu anggaran, ya berdasarkan pagu anggaran tersebut, Kementerian Negara dan lembaga menyusun RKKL juga, ya pemerintah menyusun RUU APBN dan nota keuangan, masing-masing KL menyusun RKKL berdasarkan pagu anggaran. Nah, terus kemudian RUU tersebut disampaikan kepada DPR, ya disampaikan kepada DPR dan di bulan Oktober ditetapkan RUU APBN ke DPR. Nah, setelah APBN tersebut ditetapkan sebagai RUU APBN ditetapkan sebagai undang-undang, nah di pemerintah ya di level pemerintah itu mengeluarkan Perpres rincian APBN, ya. Angkanya dari DPR, nanti pemerintah menetapkan Perpres rincian APBN. Nah, Perpres rincian APBN itu apalagi kalau sekarang itu selain tahun anggaran yang direncanakan, itu juga termasuk di dalamnya untuk tahun ini ya. Seingat saya mulai tahun ini sudah mulai berlaku. Ada perakiraan maju untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Jadi misalnya di rincian APBN ini menetapkan untuk tahun 2021 ya, maka dilampirkan juga perakiraan maju untuk tahun 2022, 2023 dan 2024. Nah, untuk tahun anggaran berjalan dan untuk tahun anggaran yang direncanakan, maaf ya, misalnya 2020 menyusun 2021, Perpres rincian APBN ini di masing-masing KL dan pelaksanaan itu untuk masing-masing satker, masing-masing KL di level satker ada DIPA petikan. Nah, setelah penetapan DIPA, ini tahun anggaran selanjutnya dilaksanakan pelaksanaan DIPA. Jadi DIPA dari DIPA kita mau bayar gaji, mau melakukan proses pemilihan penyedia, mau beli barang itu berdasarkan angka-angka yang terdapat di dalam DIPA. Nah, kalau siklus APBD ini saya kebetulan buta juga, monggo silakan dibaca. Tapi kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan perencanaan yang di pusat. Ada juga apa yang disebut dengan pagu indikatif. Kalau bahasa di Pemdanya itu
rencana umum kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara. Tapi ini saya yakin nggak keluar di ujian, terutama kuis nanti. Nah, terus kemudian berikutnya di proses perencanaan pengadaan itu yang kita lakukan pertama adalah identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Efisien itu di pertemuan-pertemuan kemarin sudah kita sampaikan bahwa artinya perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang kita dapat. Jadi dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin kita menghasilkan barang dan jasa yang terbaik, terbagus. Nah, terus kemudian efektif, tepat sasaran. Ya, saya kemarin sempat menceritakan kalau kita punya uang, ya kita punya uang, terus kemudian pengen membeli laptop, ya PC antara untuk pekerja di level administrasi yang kerjanya administrasi sudah ngetik, ya paparan pakai Word dengan peranata komputer, ya dengan programmer, tentunya ini berbeda-beda kebutuhan PC-nya. Ya. Nah, ini juga harus memperhatikan itu. Terus kemudian aspek pengadaan berkelanjutan, ya tadi sudah saya sampaikan, Mas Wahyu juga tadi sudah memberikan pendapatnya terkait 3 aspek pada saat pengadaan berkelanjutan. Terus kemudian penilaian prioritas kebutuhan, ya penilaian prioritas kebutuhan artinya mana ya dari barang-barang yang ada, ya barang-barang yang ada yang sudah kita list itu mana yang secara sifatnya harus didahulukan. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, terus kemudian yang juga perlu diperhatikan pada saat identifikasi kebutuhan adalah adanya barang jasa pada katalog elektronik, ya. Ada katalog elektronik artinya kalau memang tidak atau susah mendapatkan referensi di pasar, ya kita bisa melihat barang dan jasa yang ada dalam katalog elektronik. Nah, terus kemudian identifikasi kebutuhan juga terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa dalam form. Mungkin Mas dan Mbak bisa browsing. Untuk form pada saat identifikasi kebutuhan itu kita memperhatikan konsolidasi pengadaan itu dengan mencantumkan ada atau tidaknya pengadaan barang sejenis, ya misalnya di tempat lain, di PPK lain, ya di KPA lain misalnya. Nah, sehingga nantinya proses pada saat pemaketan, ya dengan adanya identifikasi kebutuhan ini kita bisa melakukan, oh ini kita konsolidasikan saja Terus kemudian halo. Halo.
Ya, Pak. Nah, terus kemudian yang berikutnya pada saat identifikasi kebutuhan adalah kita juga harus memperhatikan barang dan jasa yang telah tersedia dimiliki, dikuasai oleh Kementerian Negara dan Lembaga. Jadi kita ada database. Kita sebenarnya misalnya terkait kebutuhan kertas, ya, kebutuhan kertas. Kita sebenarnya di kantor, kalau di gudang kita misalnya, oh masih ada berapa rem, ya, berapa rem kertas. Atau kemudian kalau kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor. Sekarang itu ada proses, nanti ada proses review, ya, atau penelaahan RKPMN oleh DJKN. Nah, kita juga akan melihat database berapa barang dan kendaraan bermotor yang kita punyai, terus kemudian kondisinya seperti apa, ya, kondisinya seperti apa. Nah, itu juga merupakan hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan identifikasi kebutuhan. Terus selanjutnya, nah, dari proses identifikasi kebutuhan itu, ya, identifikasi kebutuhan itu dilakukan per barang, ya, per barang. Misalnya tadi saya sampaikan terkait kertas, ya, terkait komputer jenis A, ya, komputer untuk kebutuhan programmer, kebutuhan untuk kebutuhan administrasi, ya. Terus kemudian pengadaan AC misalnya. Nah, itu sudah kita lakukan identifikasi, ya, per jenis barang, ya, per barang. Terus kemudian termasuk di dalamnya tadi ada perkiraan apakah ini bisa dikonsolidasikan atau tidak dengan pekerjaan lain. Nah, begitu sudah kita lakukan proses identifikasi kebutuhan itu, nanti kita akan susun, akan ditetapkan barang dan jasa yang akan dibeli. Ya. Nah, ini ditetapkan sesuai jenis barang atau jasa. Penetapan barang atau jasa. Ini adalah jenis pengadaan barang, ini jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, ini jasa lainnya, terus kemudian ini misalnya jasa konsultansi. Nah, masing-masing ini disusun sesuai prioritasnya. Mana yang kira-kira memang secara sifat harus kita beli, ya, harus kita wujudkan, mana yang misalnya akan ditunda. Nah, terus kemudian setelah proses penetapan barang dan jasa, ya, itu kita menetapkan cara pengadaannya untuk swakelola, ya, itu yang prosesnya, ya, proses yang kita lakukan adalah penetapan tipe swakelolanya, penyusunan spek ataupun KAK, terus penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Terus untuk penyedia, ini ada penyusunan spesifikasi KAK dan seterusnya. Ini diatur di pasal 18 ayat 4, 5, 6, dan 7. Nah, nanti kita lihat yang swakelola itu seperti apa di slide-slide berikutnya. Nah, untuk jadwal pengadaan, ya, setelah proses penetapan cara, ya, ini mau swakelola ataupun penyedia, ya, ini berikutnya yang kita lakukan adalah penetapan jadwalnya. Nah, untuk pilihan cara pengadaan swakelola atau penyedia, ya, kalau swakelola itu nanti di Permen LKPP itu ada disebutkan mana-mana saja yang bisa dilakukan secara swakelola. Nah, misalnya sebagai contoh pekerjaan-pekerjaan di tempat terpencil, ya, yang memang tidak diminati oleh penyedia, maka akan dilakukan secara swakelola. Terus ada contoh lain misalnya untuk industri kreatif, ya, tari-tarian, film, ya, itu juga dilakukan oleh dengan cara swakelola. Penyusunan soal ujian masuk STAN, soal ujian SNMPTN. Nah, ini juga dilakukan secara swakelola. Jadi ada beberapa ketentuan apa saja yang bisa menggunakan swakelola. Nah, terus kemudian contoh lain itu terkait penyediaan
survei, ya, pelaksanaan survei, sosialisasi, diseminasi dan seterusnya itu juga dilakukan secara swakelola. Nah, berikutnya setelah penetapan cara pengadaan bisa swakelola ataupun penyedia, maka yang kita lakukan adalah penyusunan jadwal pengadaan. Nah, di proses penyusunan jadwal pengadaan baik swakelola maupun melalui penyedia, itu pada tahapan perencanaan itu sudah harus menetapkan jadwal mengenai persiapan pengadaan maupun pelaksanaan pengadaan. Ya, jadi di sebelah kiri itu di perencanaan pengadaan itu kita sudah harus menetapkan ya jadwal mengenai persiapan pengadaannya seperti apa, pelaksanaan pengadaannya seperti apa, baik swakelola maupun penyedia. Nah, terus untuk tahapan swakelola pada saat persiapan pengadaan itu juga dijadwalkan kapan penetapan sasarannya, terus kemudian kapan penetapan penyelenggaranya, kapan penetapan rencana kegiatannya, kapan penetapan spektek atau KAK, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, terus kemudian kapan penyusunan rencana anggaran biaya, dan kapan kontraknya. Jadi untuk kontrak swakelola yang memang membutuhkan kontrak, ya itu kapan dilaksanakan kontraknya itu juga sudah dijadwalkan. Jadi tidak seluruh, nanti pada slide berikutnya akan kita lihat tipe-tipe swakelola itu seperti apa, ya tipe swakelola. Jadi yang butuh kontrak itu yang mana? Nah, jadi untuk yang membutuhkan kontrak kapan juga tanggal untuk penandatangan kontrak, kapan selesainya. Nah, untuk yang penyedia itu juga ditetapkan juga jadwal untuk persiapan pengadaannya, terus kemudian persiapan pemilihannya. Nanti di pertemuan berikutnya apa saja sih tahapan-tahapan ya proses-proses yang dilakukan pada pada proses pemilihan pengadaan melalui penyedia. Nah, terus kemudian pada tahap pelaksanaan pengadaan Pak, ini mohon juga maaf, Pak. Ya. Menyela sebentar, mengingatkan ini udah jam 12 dan kita ada kuis. Oh, baik. Anggaran, bentar, banyak nggak ini? Anggaran. Atau ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, hari Kamis ya? Ya, Mas. Boleh, Mas, Pak. Boleh. Kita sampai barusan ke jadwal ya. Ke jadwal. Oke, terima kasih Mas dan Mbak atas perhatiannya. Terus kemudian mohon maaf untuk segala kesalahan. Sampai ketemu hari Kamis dan mohon dikerjakan kuis ini sebaik-baik mungkin. Ya. Ini open book boleh, tapi waktunya terbatas. Ada 50 soal. 50 soal ya. 50 soal 1 jam. Silahkan dikerjakan. Nah, saya kalau dimulai sekarang, saya kasih spare berapa menit lah. Nggak 1 jam. Pas banget. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan selalu sehat. Nilainya juga bagus. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sampai jumpa, Pak.